Nah, kami bisa berteman dengan orang Nasrani katanya, tapi dengan Islam tidak. Betul lah kata ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda ankal yahudu walam nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi sudah ditanamkan dalam hati mereka, tidak akan pernah segan kepada orang-orang Islam, Yahudi dan Nasara, sampai mereka tunduk dan patuh mengikuti apa yang mereka inginkan. Budaya mereka, cara hidup mereka, perampasan harta menjadi milik mereka. Pokoknya harus ikut. Selagi tidak ikut, dia tidak akan senang. Dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Al-Qur'annya, lan walan tarda, tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah senang. Itulah kata Elia Tamar yang ada dalam hati saya sekarang ini. Gelap saja melihat Palestina itu, lihat Islam itu gelap saja. Yang penting orang Islam itu binasa, benci kepada orang Islam, itu aja. Jadi kata si Fikri, gelap kali lah duniamu. Iya. Sempat dia berbincang, kata Tamar, Elia Tamar, tapi aku kagum melihat kamu. What you did? Masmuk. Ismi Fikri. Min aina antum? Min Indonesia. Dari Indonesia. Ismi Fikri. Nah, aku lihat katanya kau memberikan air segelas padaku, udah dari pagi aku tidak minum, kau berikan air itu, kau senyum. Ketika kau berikan buku kecil padaku juga senyum. Tak marah kamu pada kami ini, tentara-tentara Yahudi ini, musuh kalian, karena kamu beragama Islam? Tidak marah? Tidak, no. Oh, kenapa? Karena aku berada di dunia terang, kata si Fikri. Aku selalu menghibur anak-anak yang tak punya kaki, pontong tak punya kaki, tangan, yang nenek-nenek naik di kursi roda. Bagaimanapun aku harus menghibur mereka dengan bernyanyi-nyanyi kecil, baca sholawat, terutama Al-Quran. Nah, itulah hiburan rohani yang paling tinggi, seni Al-Quran. Bacalah. Wassafati safa fazajirati zajra fattaliyati dzikra. Terus bermacam-macam seni itu. Al-Quran itu kan ada 7 seninya ya. Orang MTQ juga seni itu dipraktekkan tuh, mulai dari Husaini, Bayati, sampai kepada Sabah, sampai kepada Nihawan yang tinggi. Wah, itu semuanya dipraktekkan tuh. Indah, semuanya indah. Nah, jadi dicobakan baca ayat yang merotalnya. Merotal itu banyak pula macamnya. Merotal itu ada yang disenikan, ada yang baca lurus saja. Jadi indah. Itulah yang ada di dalam hati Fikri asal Indonesia. Jadi diintipnya dari pos penjagaan memang begitu. Senang dia, selalu senyum si Fikri ini. Sehingga irilah hati si Elia yang tak pernah senyum tadi. Elia Tamar. Iri dalam hatinya. Kok bisa-bisanya dia berada di alam yang terang, tenang. Kok aku dipaksa oleh komandanku, oleh negaraku, berada dalam keadaan gelap, sehingga membunuh orang itu adalah menjadi tujuanku, saking gelapnya. Sedangkan Fikri tadi, musuh pun, orang yang paling menembaki mereka, memusuhi mereka, dikasih juga air minum, dia tolong.
Alangkah terangnya dunia fikri ini. Akhirnya ketika suatu saat dia hampiri tempat fikri itu, dia buat surat kecil, dia kasihkan kepada si Fikri. Apa katanya? Saya kagum melihat dirimu, you from Indonesia, katanya. Kagum katanya. Kenapa? Anda bisa membuat orang tersenyum di tengah kepedihan, dan aku sendiri merasa engkau bisa membuat aku merasa puas di tengah kehausan. Engkau berikan air minum di saat aku paling membutuhkan. Rasanya mau mati malam itu, katanya. Aku tak dapat air, tapi aku tak bisa meninggal pos penjagaan. Di saat yang tepat engkau memberikan air kepadaku. Airnya disegel, tak ada curiga apapun, karena ini bantuan dari kesehatan, UNHCR. Dikasih, senang sekali dia. Dikasih pula buku kecil, kata-kata mutiara tentang perdamaian. Wah, inilah yang tak dapat saya selama ini. Bukunya yang saya baca selama ini tentang membunuh, strategi memusnahkan musuh, itu cuma yang ku baca. Tak ada lah yang tentang damai. Iri dia lihat Fikri, dia tulis buku kecil, ujungnya di belakang apa katanya? I love you. I love you. Terakhir sekali, aku senang padamu. Ana uhibbuk. Aku mencintai kamu, katanya. Kalau bahasa Thailandnya Chan Rakun. Chan Rakun. Jadi saya mula-mula ke Thailand, apalah yang mau ditanya seorang ini. Jadi dalam bahasa Inggris saya terbata-bata, saya tanya sama orang Thailand, what you say about I love you? Oh, I love you. Ditulisnya Chan Rakun, katanya. Jadi saya katakan, please you write this my little book. Tulislah pada buku saya yang kecil ini. Ditulisnya, rupanya Chan itu tulisannya Cihan. Cihan, Rak. Kun itu pakai H, kun. Cihan, Rak, kun. Artinya I love you. Ana uhibbu, kata orang Arab ya. Itu yang ditulis oleh Elia Tamar tadi di catatan kecilnya kepada Fikri. Nah, rupanya mulai saat itu, malam pertama, malam kedua dia di tempat pos penjagaan. Malam ketiga, setelah dia mengirim surat kecil kepada si Fikri itu, mulai malam itu, malam ketiga, dia menanggalkan baju dinasnya dan meninggalkan dunia militer yang penuh gelap, katanya. Aku ingin masuk ke dunia terang. Aku lebih suka membantu pengungsi daripada aku menjadi tentara penjaga yang setiap saat diintai oleh sniper dari Palestina, dari Hamas. Apa sniper itu? Penembak jarak jauh. Jadi dari jauh aja pos penjagaan itu bisa kena. Tergantung nasib lagi tuh. Nah, jadi katanya sebelum saya musnah dimatikan oleh sniper, lebih baik malam ketiga ini saya tinggalkan dunia kemiliteran, dunia gelap. Aku tinggalkan di pos itu senapang, pistol, baju-baju ketentaraan. Aku pakai baju singlet, baju biasa, pakai baju kaos biasa, pergi dia menghadap kepada teman-temannya di tempat lain. Pos penjagaan dia tinggalkan, dia lapor kepada teman-temannya, katakan kepada our leader, pimpinan, katakan, say to our leader, saya stop in here and day. Pada hari ini juga aku berhenti menjadi militer. Umurnya waktu itu sudah 25 tahun. Si Elia Tamar berhenti dia. Dia sudah berhenti. Dia hubungi orang bahagian menolong-nolong orang susah, UNHCR, dan kemudian ada tempat-tempat bagian kesehatan, PBB. Dia hubungi, saya ingin menjadi relawan, katanya.
Bagaimana nanti ketahuan dengan teman-temanmu, komandanmu, engkau terkena sniper, kena engkau meninggalkan dunia ketentaraan? Saya serahkan saja kepada Tuhan, katanya. Pokoknya aku tinggalkan dunia gelap. Nah, karena dia sudah mulai ikut orang membantu, masuk dia di berbagai-bagai kamp pengungsi itu, ke tenda-tenda masuk. Termasuklah tenda di mana tempat berderetan itu yang dilayani oleh Fikri dan teman-temannya dari Turki, relawan-relawan dari Turki. Sama-sama melihat kedatangan Elia tadi, kedatangannya terkejut. Elia Tamar datang, terkejut. Kenapa terkejut? Ini bahaya apa lagi nih? Tentara Israel sudah masuk ke dalam tenda-tenda, tapi dia tidak memakai pakaian tentara, memakai baju biasa. Ternyata dia katanya sudah berhenti jadi tentara. Saya suka berada di dunia terang, menjadi relawan. Nah, barulah orang tadi tahu bahwa dia tidak tentara lagi dan tidak ada ketakutan lagi. Lalu ditanya kepada Elia Tamar ini oleh bagian komandan, ketua-ketua dari relawan-relawan Ansar Turki. Katanya, apa yang kamu cari di sini? Kok kamu membantu di sini? Aku hanya, katanya, meninggalkan masa laluku yang gelap. Aku ingin berada dunia terang. Dia tanya kepada Fikri. Ini Fikri kemarin kan? Iya. Katanya, sudahkah kamu membaca surat kecil dariku? Iya, katanya. Saya baca bahwa kau memang berniat untuk meninggalkan dunia ketentaraan. Iya. Yang bagian bawah sekali udah dibaca. Oh iya, tersenyum Fikri. Karena di bawah sekali tulisnya ana uhibbu, I love you. Bukan love ya. Kalau kita biasa nulis tuh I love you itu I love you. Tapi orang Inggrisnya punya love, I love you. Tulis. Nah, jadi begitu tersenyum si Fikri, si Tamar tadi juga tersenyum. Lalu dibisikkan oleh si Tamar tadi kepada relawan-relawan putri asal Turki. Apa katanya? Mana istrinya si Fikri ini? Katanya dia belum punya istri, masih bujangan dari Indonesia. Kembali dia tersenyum. Kenapa? Tolong syahadatkan saya pada hari ini. Kata apa? Kenapa? Karena orang Islam tak boleh nikah dengan orang Yahudi atau orang Nasrani. Untuk bisa menikah harus syahadat dulu, masuk Islam dulu. Nah, maka relawan dari Turki yang putri tadi mensyahadatkanlah Elia Tamar tadi masuk Islam. I testify that there no God but Allah, and I testify that there Muhammad is his prophet. Terjemahan dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.